Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Para pemirsa UPTV yang insya Allah kita semua dirahmati Allah, marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah atas nikmat yang begitu luas tanpa batas dan atas segala anugerahnya yang agung yang kita tidak mampu menghitung. Saat ini kembali Allah memberikan kesempatan kita untuk bersama-sama mendalami, memperluas wawasan keislaman kita sebagai bekal kita untuk menuju kepada tempat yang mulia, wasattaqa bil husna. Kenikmatan yang terbaik adalah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk tetap istiqomah di jalan Allah dan Rasul-Nya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan bimbingan, tuntunan dan pelajaran kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan tugas hidup ini sesuai dengan petunjuknya. Para pemirsa UPTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema kita saat ini adalah jangan lelah mengejar cita-cita. Jangan lelah mengejar cita-cita. Karena karakter seorang muslim adalah harus mempunyai cita-cita yang luhur, mempunyai cita-cita yang tinggi. Tentu dengan Islam kita akan memperoleh kebahagiaan jangka pendek di dunia sampai jangka panjang di akhirat nanti. Ad-dinu huwa ma syara'ahullah ala lisani anbiya'ihi minal awamiri wan nawahi wal irsyadati li shalihil ibadi dunyahum wa ukhrahum. Jadi Islam itu syariat Allah lewat lisan para rasulnya, isinya adalah perintah, larangan dan petunjuk li shalihil ibadi dunyahum wa ukhrahum, untuk kebahagiaan, untuk keselamatan hamba dunia dan akhirat. Ini adalah yang kita cita-citakan. Bagaimana kita memperoleh kebahagiaan jangka pendek fid dunya hasanah dan jangka panjang fil akhirati hasanah. Sesuai dengan petunjuk Allah, kita dibimbing untuk berdoa di dalam surat Al-Baqarah, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini. Kemudian yang kita cita-citakan di dalam Islam tadi itu bagaimana kita mewujudkan atau melaksanakan Islam yang berkemajuan itu, di mana fondasi Islam berkemajuan itu sudah dicanangkan pada tahun 2015 di Makassar, yaitu ada penetapan fondasi Islam berkemajuan yang tidak lain adalah untuk mencapai apa yang dicita-citakan oleh umat muslim atau orang-orang beriman itu. Nah, Islam berlima fondasi itu, yang pertama adalah mengembangkan keyakinan tauhid yang murni, yang berarti bersihnya tauhid ini dari
pencemaran berbagai hal yang menjadikan iman seseorang itu menjadi tidak istiqomah, tidak lurus. Jadi Allah menegaskan innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya. Allah menegaskan innalladzina qalu rabbunallah, Allah adalah Tuhan kamu. Jadi kalau kita sudah berikrar, tertanam dalam jiwa kita ini, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tidak ada Tuhan selain Allah, kita rawat secara istiqomah di mana saja, kapan saja, dan kondisi yang bagaimanapun, kita tetap ini akhafullah, saya takut kepada Allah. Ini namanya kita merawat agar tauhid kita, iman kita ini bersih dari noda syirik, kemunafikan, kemungkaran, kebatilan, dan seterusnya. Dan Nabi pernah menegaskan bahwa yang saya khawatirkan umatku nanti adalah mereka itu melakukan perbuatan syirik yang sangat halus, samar, wahwa riya. Dia adalah riya. Jadi riya itu melaksanakan sesuatu yang bukan karena Allah. Padahal Allah memerintahkan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi saya tidak memerintahkan wa ma umiru illa liya'budullah, kecuali kamu beribadah itu hanya ikhlas semata karena Allah. Jadi adanya riya itu menodai akidah, karena itu merupakan syirik yang sangat samar. Oleh karena itu kita kaum muslimin harus hati-hati dan benar-benar menjaga agar segala amal perbuatan kita, ibadah kita jaga. Jangan sampai ada niatan-niatan yang bukan karena Allah. Ini sangat penting agar sekali lagi kunci kesuksesan jalan hidup kita menuju ridha Allah adalah bagaimana supaya iman kita ini lurus, istiqomah. Ukuran lurus tidaknya adalah petunjuk Allah, Al-Quran, dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau semuanya itu sudah sesuai, fa insya Allah apa yang kita cita-citakan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa yang kita kerjakan senantiasa akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi saya sampaikan bahwa fondasi Islam berkemajuan, ada 5 fondasi Islam berkemajuan. Pada segmen pertama tadi saya sampaikan, yang pertama adalah mengembangkan keyakinan tauhid yang murni. Sedangkan yang kedua, mendalami Al-Quran, memahami Al-Quran secara dalam dan luas. Ini juga harus ada pada kita. Jangan sampai kita beragama Islam yang berlandaskan, Islam itu yang berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi kita tidak memahami isi daripada kitab suci kita itu. Demikian juga Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita tidak memahami. Oleh karena itu, fondasi yang kedua adalah memahami Al-Quran secara dalam dan luas. Dalam hal ini, maka kita semua tidak boleh berhenti taklim. Kita semua tidak boleh berhenti belajar. Kita harus terus memanfaatkan di segala kesempatan itu untuk menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan kita. Terutama
terkait dengan petunjuk-petunjuk Allah, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu ketika menerima wahyu dihafalkan, difahami dan disampaikan. Itu selama 23 tahun karena Al-Quran yang 30 juz 114 surat itu diturunkan secara bertahap. Maka begitu menerima, dihafal, difahami dan disampaikan. Oleh karenanya maka kita juga demikian sebagai umat Muhammad. Kita berupaya mulai dari yang pertama surat Al-Fatihah katakanlah itu. Kemudian pada berikutnya surat Al-Baqarah dan seterusnya sampai surat An-Nas. Kita baca, kita perbaiki bacaan kita, dengan demikian juga kita bertadabbur, kita fahami. Misalnya Alif Lam Mim, Allahu a'lamu bimuradihi. Zalika itu kitabun kitab la tidak ada roiba keraguan fihi padanya Quran. Jadi Al-Quran itu benar-benar tidak diragukan. Hudalil muttaqin. Huda petunjuk li untuk muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Jadi orang-orang yang bertakwa, iman dan takwa akan senantiasa mendapatkan petunjuk itu. Disinilah untuk yang kedua, fondasi yang kedua adalah umat Islam, kita orang-orang beriman harus memahami Al-Quran secara dalam dan luas. Memang dibacanya saja sudah merupakan perbuatan ibadah yang berpahala. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Memang sudah berpahala, tapi agar kita benar-benar dapat menikmati bahwa itu adalah merupakan sebuah petunjuk untuk menuju kepada kebahagiaan, maka kita harus memahami itu. Demikian juga sunnah Rasul. Ribuan hadis Nabi, ratusan ribu hadis Nabi yang dikodifikasikan, yang dibukukan dalam berbagai kitab, apakah itu Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, Abu Dawud, dan lain-lain. Kita harus juga berusaha untuk membuka, untuk mempelajari. Setidak-tidaknya kita taklim bersama, seperti yang dilaksanakan di UBTV ini. Ini adalah merupakan sebuah peluang, kesempatan yang sungguh sangat luar biasa. Motivasi yang diberikan oleh Rasulullah bagaimana? Dengan kita mengikuti ini saja, kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang hadir di situ majelis ilmu, Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga. Apalagi kemudian setelah kita peroleh, kita pahami dan kita amalkan. Jadi ini sungguh luar biasa, fondasi yang kedua. Sedangkan fondasi yang ketiga adalah melembagakan amal sosial yang fungsional dan solutif. Jadi amal sosial itu mulai dari yang wajib, fardu seperti zakat, infak, sedekah, peduli terhadap sesama, menolong orang lain dan seterusnya. Itu dilembagakan. Melembagakan amal sosial yang fungsional dan solutif, berfungsi dan memberikan solusi bagi kesulitan yang diderita oleh sesama kita. Ini dilembagakan. Bukan berarti kita berinfak, kita bersedekah secara perorangan, nafsi-nafsi sendiri tidak boleh, tetap boleh. Tapi sudah dicanangkan fondasi Islam berkemajuan yang ketiga adalah melembagakan amal sosial yang fungsional dan solutif. Sangat penting bagi kita ini peduli terhadap sama. Jadi Islam itu adalah iman dan beramal soleh. Bagaimana kita berislam ini benar-benar mempunyai makna bagi kehidupan masyarakat. Tidak hanya sukses, tapi sukses juga mempunyai makna. Oleh karena itu kita harus banyak berbuat. Di dalam hadis qudsi Nabi menegaskan, man nafasa'an muslimin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu min auni akhi.
Jadi barang siapa yang melonggarkan kesempitan yang diderita oleh saudaranya sama muslim, Allah akan melonggarkan orang tersebut di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang meringankan penderitaan saudaranya sesama muslim, Allah akan meringankan orang tersebut di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhi. Allah akan menolong hambanya kalau hamba itu mau menolong saudaranya. Inilah dasar kita. Bagaimana kita ini supaya berbuat. Bagaimana supaya kita ini, hidup kita ini manfaat. Bagaimana supaya kita ini peduli. Kalau kita perhatikan, misalnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Allah berfirman di situ, di tengah-tengah itu ada kalimat wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailina wa fir riqab wa aqamas sholata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina wal fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Jadi itu petunjuk Allah. Kalau itu ditempuh, kepedulian kepada fakir miskin, anak yatim, dengan apa yang dicintai kita lepaskan, ulaikal ladzina shadaqu, itu adalah perbuatan yang benar. Wa ulaika humul muttaqun, dan itulah ciri insan yang muttaqin. Baik, jadi fondasi Islam berkemajuan yang ketiga tadi adalah melembagakan amal sosial yang fungsional dan solutif. Jadi kita berbuat baik secara jama'i, secara bersama-sama. Sekali lagi bukan berarti secara munfarid, sendiri-sendiri tidak boleh, tetap boleh, tapi akan lebih efektif dan lebih bermakna kalau itu kita lakukan secara bersama-sama. Kemudian fondasi yang keempat adalah berorientasi kekinian dan ke depan. Berorientasi kekinian dan ke depan. Kita harus wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Kita harus memperhatikan apa yang selama ini kita lakukan dan apa yang akan kita kerjakan ke depan. Bagaimana kondisi umat muslim? Kalau di Indonesia sekarang penduduk kita ini mencapai 272 juta. Sedangkan yang muslim 236 236 juta. Kota Malang misalnya yang kita berada di dalamnya itu, dari penduduk 913.000, maka masih 813.000 yang muslim. Bagaimana kita melihat saat ini? Masjid-masjid kita, amal soleh kita harus mempunyai cita-cita. Bagaimana pendidikan generasi muda kita? Ini kita harus lihat. Setelah kita lihat, bagaimana ke depan supaya Islam ini tidak tertinggal. Islam tidak sebagai penonton, tapi sebagai pemain. Termasuk di negeri kita ini. Pendiri negeri kita ini, tokoh-tokoh Muslim, ulama-ulama kita adalah sebagai pemain. Misalnya kalau kita lihat Ki Bagus Hadikusumo, kemudian kita lihat Pak Kasman Singa di Mejo, bagaimana Kahar Muzakir, bagaimana Agus Salim, Ahmad Yani, Agus Salim, Bung Karno dan lain sebagainya. Itu mempunyai cita-cita yang sungguh sangat luar biasa terhadap negeri yang saat ini kita bersama berada di dalamnya, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Muslim itu. Kita lihat bagaimana ke depan kita ini lebih maju lagi, lebih tinggi lagi peran kita, peran serta kita di dalam membangun dan mengisi kemerdekaan ini dengan pembangunan.
baik itu secara fisik maupun secara moral. Gitu. Sesuai dengan lagu kebangsaan kita itu kan, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Maka kita umat Islam tidak boleh abai, kita tidak boleh lengah. Anak-anak kita, generasi kita, bagaimana mereka itu menjadi manusia yang berkompeten. Bagaimana pendidikan anak-anak kita ini, kemampuan anak, karena ke depan di dunia yang semakin maju dan terus maju ini, jangan sampai kemudian kita tidak berperan, tidak ambil bagian di dalamnya itu. Nah, di sini. Jadi orientasi ke kini dan ke depan. Jadi kita harus membuat schedule bagaimana di era saat ini, era ke depan, demikian juga di ke depan jangka panjang harus kita persiapkan semua. Maka kalau Allah sudah mengingatkan kepada kita di dalam surah Luqman, ya. Jadi kita ya bunayya la tusyrik billah. Ya bunayya aqimis sholat. Ya bunayya wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabaka inna dzalika min azmir umur. Itu adalah, sedangkan ayat yang pertama kali turun saja, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Iqra, perintah untuk belajar, untuk membaca. Oleh karena itu tidak ada generasi kita kaum muslimin yang kemudian masih tertinggal. Ini cita-cita kita. Kemudian fondasi yang kelima adalah bagaimana umat Islam ini toleran dan suka bermusyawarah. Toleran dan suka bermusyawarah itu salah satu dari 5 fondasi Islam berkemajuan itu, toleran, menghargai sesama, menghargai orang lain. Bagaimana kita toleran? Bagaimana kita mementingkan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguh kepada agama Allah, jangan bercerai-berai. Jangan bercerai-berai. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Orang mukmin itu bersaudara dan diperintahkan mempererat persaudaraannya. Kita toleran. Adanya perbedaan-perbedaan. Misalnya kelompok organisasi tertentu mengambil keputusan A dalam masalah hukum, masalah syariah, dengan tidak menyalahkan pendapat yang berbeda. Ini sangat penting. Islam berkemajuan itu seperti itu. Dakwahnya adalah merangkul, bukan memukul. Ini yang harus kita kembangkan. Jadi toleran. Tidak hanya sama Islam, terhadap umat lain yang beragama lain juga kita menghargai, kita toleran. Itu. Karena di dalam pasal 29 ayat 2 dalam Undang-Undang Dasar 1945 di situ sudah jelas kan gitu. Oleh karena itu kita ini berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, dan di satu sisi kita juga harus berpegang kepada perundang-undangan yang ada di tanah air kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Harus memahami kita umat Islam itu. Supaya apa? Kita ini lapang dada. Lapang dada. Dan suka bermusyawarah. Bukankah di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 159, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddzan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Hanya dengan rahmatlah Allah lah engkau bersikap santun satu dengan yang lain. Kalau ada kesalahan, fa'fu anhum, maafkan. Kalau ada kesalahan kita mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasyawirhum, bermusyawarahlah terhadap segala apa yang kita hadapi bersama. Inilah para pemirsa UBTV yang berbahagia, jangan kita lelah menuju cita-cita, apalagi mandek. Kesimpulan dari apa yang kami sampaikan, 5 fondasi Islam berkemajuan. Yang pertama adalah mengembangkan keyakinan tauhid yang murni. Yang kedua, memahami Al-Quran dan Sunnah secara dalam. Yang ketiga, melembagakan amal sosial yang fungsional dan solutif. Kemudian yang keempat adalah berorientasi ke kini dan ke depan. Yang kelima adalah toleran dan suka bermusyawarah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada kita semua untuk tetap istiqomah dalam akidah, dalam ibadah, dalam akhlak dan seterusnya. Ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.